Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumi. Nomor peserta 6855900290051. Mahasiswa PPG dalam jabatan BEP 3 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Jurusan guru kelas MI. Saya adalah guru kelas 5 MI Raudatul Jannah Saur Saibus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya akan menampilkan video praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan materi pembelajaran tematik kelas 5, tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Kepada dosen penguji dan penilai, kami mohon saran dan masukannya sebagai bahan perbaikan agar video pembelajaran selanjutnya menjadi lebih baik. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita breaking dulu, yaitu tepuk jari. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 4, tepuk jari 4. Tepuk jari 5, berbunyi semua. lalu angkat tangan, berdoa sama-sama. Coba siapa yang kemarin ditugas untuk memimpin doanya, silahkan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman bayyina. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah. Untuk menandakan kita cinta kepada bangsa kita, mari kita menyanyikan lagu nasional Pancasila, Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Aku akan dukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat Nabi makmur sentosa, pribadi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Coba siapa hari ini yang tidak masuk? Epa, Oke. Dede, kakak. 1 tidak masuk. Mudah-mudahan kalau mereka sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Coba kalian tadi sarapan tidak? Coba sarapan itu penting apa tidak bagi kita? Kenapa penting? Biar banyak energi. Biar banyak energi, terus biar sehat, terus biar tubuh kita semangat. Kalau tubuh kita sehat, maka tubuh kita akan semangat. Coba
Kita ice breaking dulu. Selamat pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi Bu Guru dan kami siap belajar untuk menuntut ilmu. Perhatikan tempat duduk, fokuskan pikiranmu. Kami siap belajar hari ini. Kami siap belajar hari ini. Kemudian, menurut kamu kalau kita tidak sarapan atau organ kita rusak bagaimana? Sakit. Maka sistem pencernaan kita tidak akan lancar. Kemudian pencernaan makanan itu tidak akan masuk ke tubuh kita dan tidak akan mengalami makanan yang kita makan itu tidak akan sempurna masuk ke tubuh kita. Kalau kita misalnya tidak makan beberapa hari, apa yang terjadi? Tubuh kita lemas, kemudian tubuh kita otomatis sakit. Kalau energi kita sudah tidak ada, otomatis tubuh kita akan mengalami lemah, kemudian nantinya akan sakit. Nah, kemudian hari ini Ibu akan mengambil tema tentang tema 3, makanan sehat. Subtema 1 yaitu bagaimana tubuh kita mengolah makanan. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mengamati gambar iklan yang disajikan, siswa mampu mengidentifikasikan kata kunci pada media cetak. Nah, nantinya kalian itu akan dibentuk beberapa kelompok, kemudian nantinya kalian akan mempraktikkannya ke depan setelah diskusi, kemudian nantinya kalian akan disuruh ke depan. Itu apa tujuannya? Untuk agar kalian itu merasa bersama, kemudian nantinya akan bagaimana kekompakan kalian, oke? Tepuk tangan dulu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu dengan menulis hasil pengamatan. Nah, nantinya ada iklan, kemudian nantinya kalian itu mengamati terhadap iklan media cetak tersebut. Kemudian nantinya kalian akan membentuk kelompok, kemudian akan mengutarakan peta pikiran kalian, kemudian mampu melaporkan hasil pengamatan setelah kalian melihat iklan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu dengan mencermati teks bacaan yang sudah disajikan itu, siswa mampu menginformasikan tentang organ-organ pencernaan pada manusia dan hewan. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dengan berdiskusi dan mencari informasi, siswa itu mampu menyebutkan organ-organ pencernaan pada hewan. Sudah mengerti? Ya. Oke, sekarang kita masuk. Coba perhatikan gambar di depan. Nah, tadi kalian sarapan. Nah, tubuh kita sarapan biar kuat, sehat. Kemudian menurut kamu organ pencernaan pada manusia dan hewan itu apa sangat penting bagi kita? Penting. Kenapa? Karena organ pencernaan itu akan mengolah makanan masuk ke tubuh kita. Nah, kemudian
makanan yang sehat. Nah, di sana kita menyebutkan beberapa makanan yang sehat. Mungkin masih ingat apa makanan sehat itu? Contohnya seperti apa? Nasi, buah-buahan. Terus apa lagi? Dan lain sebagai. Oleh karena itu, tubuh kita, oleh karena itu banyak iklan-iklan, baik itu media, baik itu di jalan-jalan, kemudian di internet bisa kita lihat beberapa iklan. Nah, iklan itu tujuannya untuk menarik para konsumen untuk memilih makanan, baik itu makanan yang mereka sajikan, misalnya tentang buah-buahan, mereka itu menampilkan iklan berupa makanan. Kalau mereka menjual tentang minuman, mereka menampilkan iklan minuman. Misalnya mereka menjual tentang sayur-sayuran, maka mereka menampilkan sayur-sayuran. Coba tepuk tangannya dulu. Nah, tujuan iklan itu, semua tujuan daripada iklan itu untuk menarik para pembaca untuk apa? Apa menurut kalian? Supaya kita tertarik. Tertarik apa? Untuk membeli. Nah, tentunya kita itu bisa memilih ada makanan sehat, makanan bagaimana. Kita yang bisa memilih. Nah, kemudian coba perhatikan lagi iklan-iklan di depan. Perhatikan secara seksama. Nantinya ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan diisi kelompok. Perhatikan secara seksama. Sudah mengerti tentang iklan itu? Oke. Nah, kalian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian makanan. Nah, setelah kalian melihat iklan tersebut, kalian itu ditugaskan untuk berkelompok, yaitu memberikan kata kunci. Nah, kata kunci tersebut ada di iklan. Silahkan kalian lihat iklan apa saja. Nah, di situ kalian memberikan peta pikiran kalian. Peta apa atau kunci, kata kunci apa yang tepat dalam iklan yang sudah disajikan. Siap? Oke, saya bagi tugasnya. Silahkan diisi. Ini kemudian nantinya ini diisi kata kunci apa, kemudian ciri-ciri kata kunci, kemudian kata yang tepat sebagai kata kunci di sini. Apa iklan itu kata kuncinya? Kemudian alasan kamu memilih itu apa? Nah, nantinya kalian akan memberi kesimpulan. Oke, mengerti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 makanan sehat. Nama saya Rocky Albisri. Nama saya Bintang Alfarid. Nama saya Safira.
Kata kunci adalah sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata kunci atau kode untuk menghubungkan ke kata yang lain atau informasi lain. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah: 1. Terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk prasyarat. 2. Mengandung kata yang unik yang terdapat di dalam sebuah bacaan. 3. Mewakili sebagian besar keseluruhan topik, konsep, informasi dan sebuah bacaan. Kata kunci yang kami temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Alasanku memilih kata tersebut sebagian kata kunci iklan adalah sebagai kata atau kunci karena kata tersebut mewakili topik atau informasi dalam iklan. Kesimpulan, kata kunci adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Nah, kalian tadi sudah melakukan diskusi tentang kata kunci. Di depan ada tabel, sudah kalian isi tentang kata kunci. Setelah kalian tadi melihat iklan yang sudah disajikan di depan, kemudian kalian itu mendiskusikannya secara berkelompok. Nah, tadi sudah ke depan dengan kelompoknya masing-masing mendefinisikan tentang kata kunci, kemudian ciri-ciri kata kunci, kemudian alasan kalian memilih kata kunci tersebut. Oke? Sudah mengerti? Bahagia? Senang? Oke. Sekarang makanan sehat itu tentunya kalau ada makanan tentunya ada minuman. Nah, makanan sehat dilengkapi dengan susu. Susu itu terbuat dari apa? Dari sapi. Susunya sapi, ya kan? Nah, susu sapi kemudian diolah, kemudian kita membeli sapi, diminum sehingga tubuh kita menjadi sehat. Nah, sapi itu adalah salah satu hewan ruminansia. Apa hewan ruminansia? Apa Sapi, dan lain-lainnya. Hewan ruminansia itu adalah hewan mamalia yang biasa memakan atau memamah 2 kali. Kemudian hewan ini dikenal dengan hewan memamah biak. Masih ingat? Nah, hewan ruminansia itu adalah hewan mamalia. Apa hewan mamalia? Menyusui. Salah satunya adalah sapi. Nah, lihat ke depan. Nah, gambar apa di depan? Sapi. Nah, di sana ada gambar sapi tentang kemudian dilengkapi dengan organ-organnya, kemudian dilengkapi dengan lambungnya. Nah, sekarang perhatikan gambar di depan. Nah, mekanisme pencernaan pada sapi itu pada lidahnya, otomatis makanan itu diolah dulu. Kalau sapi itu biasanya mengolah makanannya itu pertama-tama dari apa? Dari mulut. Nah, sekarang saya jelaskan organ yang ada di mulut sapi. Yang pertama-tama adalah ada gigi. Nah, gigi sapi itu ada 2, yaitu yang pertama adalah gigi seri yang berguna untuk memotong makanan. Kemudian ada gigi geraham
Gigi geraham itu gunanya untuk mengunyah makanan. Kemudian di mulut sapi itu ada lidah. Coba julurkan lidah kalian. Julurkan lidah kalian. Samakah seperti sapi? Nah, yang pasti sama, namanya lidah. Nah, lidah sapi itu lidah sapi gunanya untuk menjulurkan untuk mengambil makanan atau coba sapi itu makan apa? Rumput. Nah, mereka itu menjulurkan lidahnya, kemudian mereka mengambilnya, dimasukkan ke mulutnya. Kemudian organ yang ketiga namanya saliva. Nah, saliva itu adalah cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus dari sapi. Kemudian makanan itu didorong sehingga dikunyah dalam mulut sapi. Nah, akhirnya setelah dikunyah, kemudian mereka itu makanan, maksud saya itu mereka itu mengunyahnya itu dihaluskan, kemudian pencernaan sapi itu menggunakan pencernaan kimiawi. Sudah mengerti? Sudah. Coba tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan dulu. Oke, kalian tadi sudah Ibu jelaskan tentang organ yang ada di mulut sapi. Sekarang Ibu menjelaskan. Nah, itulah lambung-lambung yang ada pada sapi. Nah, sekarang saya jelaskan apa rumen, kemudian apa omasum, kemudian apa retikulum, dan apa abomasum. Diperhatikan ke depan. Coba tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Fokus. Oke, sekarang saya jelaskan tentang rumen. Rumen itu adalah tempat di mana makanan itu dikunyah, kemudian nantinya akan masuk ke retikulum. Nah, setelah diproses di retikulum, kemudian masuk ke omasum. Nah, setelah omasum, itu akan masuk ke abomasum. Nah, di sana sudah diolah, kemudian nantinya akan dikeluarkan. Sudah mengerti? Sudah paham? Sudah paham? Oke, sekarang Ibu akan menugaskan kalian tugas mandiri. Nah, tugas mandirinya itu masing-masing, artinya satu. Nah, kalian itu mengisi tentang organ-organ yang terdapat pada sapi. Silakan diisi nantinya. Nah, ini kan ada denah di depan. Silakan dilihat sesuai dengan tugas masing-masingnya itu. Petanya ada di depan, sama seperti buku tugas yang sudah kalian punya. Silahkan diisi masing-masing. Sudah selesai apa belum? Sudah. Selesai apa belum? Sudah. Sekarang tugas mandirinya dikumpulkan ke depan.
Tugas mandirinya dikumpulkan. Duduk ke bangkunya masing-masing kembali. Dari tugas mandiri kalian. Nah, tadi kita berdiskusi tentunya berkelompok. Nah, kalian ditugaskan itu supaya kalian itu ada kerjasama, kemudian kalian bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Kemudian tadi adalah tugas mandiri, tugas masing-masing. Itu mengajarkan kalian supaya kalian bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang dibebankan kepada kalian. Mengerti? Oke. Dari awal sampai akhir, yaitu tentang makanan, kemudian tentang iklan, kemudian tentang sapi atau hewan ruminansia. Saya simpulkan bahwa makanan sehat itu penting bagi tubuh. Penting apa tidak? Penting. Nah, supaya tubuh kita menjadi kuat, berenergi, kemudian sehat. Nah, kemudian ada iklan. Iklan itu untuk menarik para konsumen untuk tertarik terhadap makanan yang mereka sajikan. Kemudian tentunya mereka memakai kata-kata yang menarik. Ya kan? Kata-kata apa? Menarik supaya apa? Supaya tertarik terhadap iklan yang disajikan mereka. Kemudian ada hewan ruminansia. Hewan ruminansia itu adalah hewan mamalia. Contohnya seperti sapi. Nah, sapi itu memiliki organ pencernaan di mulutnya. Ada gigi, ada apaan tadi? Ada gigi, ada lidah, ada saliva. Kemudian sapi itu memiliki 4 lambung. Apaan? Rumen. Nah, itulah kesimpulan pelajaran hari ini. Nah, nantinya kalian itu dikasih PR membuat hewan ruminansia yang lainnya. Itu PR untuk kalian dibawa pulang. Nah, kemudian untuk minggu yang akan datang kalian itu mempelajari tentang organ-organ pada manusia. Mengerti? Tahu sama manusia? Tahu. Coba siapa manusia? Kamu. Contohnya kita ini disebut dengan manusia. Nah, sekarang sebelum kita pulang, coba kita menyanyikan lagu bersama dulu. Gelang. Gelang sepatu gelang, gelang sikung hajati. Mari pulang, marilah pulang, ibu di rumah menanti-nanti. Sekarang buku tulisnya dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing.
Oke, sudah selesai? Oke, silakan. Jangan sampai ada ketinggalan di bangkunya. Oke, kalau sudah selesai, duduk yang rapi lagi. Mana duduk manismu? Ini duduk manismu. Mana duduk manismu? Ini duduk manismu. Sekarang bagi yang bertugas dipimpin berdoanya. Sebelum pelajaran dimulai, diakhiri. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi alimna Rabbi anfa'una Rabbi fakina wa fakirana wa qarabati lana fidinina. Oke, nantinya kalian itu pulang dengan tertib sesuai petunjuk guru. Ya kan? Sudah mengerti? Oke, dari saya terima kasih pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada gunanya dan kita semua Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari bangku yang ini dulu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya.